Salam, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam New Wine Series, dan ini merupakan New Wine Series yang terakhir. Topik hari ini adalah mendengar suara Roh Kudus. Mendengar suara Roh Kudus adalah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita sebagai orang Kristen dan kita tidak pernah mendengar suara Roh Kudus, then we put the big question mark. Nah, apalagi saudara, kita sekarang berada di dalam keadaan yang tidak menentu oleh karena pandemik COVID-19. Tetapi walau bagaimanapun, sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, karena kita ada jaminan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan membimbing kita, mengarahkan hidup kita kepada rancangan Allah yang besar. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana mendengar suara Roh Kudus? Di sini saya mengungsikan ada 4 cara yang efektif mendengar suara Roh Kudus. Yang pertama, mendengar suara Roh Kudus melalui persekutuan dengannya. Haleluya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut." Haleluya. Nah, kita akan menjadi lebih peka kepada suara Roh Kudus apabila kita mengambil masa bersekutu dengannya. Kita akan menjadi lebih peka dengan suara orang yang selalu bersekutu dengan kita. Contohnya, saudara, kalau kita selalu bersekutu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, mereka akan mengenal suara kita, saudara. Haleluya. Begitu juga halnya mendengar suara Roh Kudus. Semakin kita bersekutu dengannya, semakin kita fellowship dengan Roh Kudus, kita akan menjadi lebih peka kepada suara Roh Kudus. Yang kedua, saudara, adalah mendengar suara Roh Kudus melalui firman Tuhan. Haleluya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik. Haleluya, saudara. Firman Tuhan, Alkitab ini adalah diilham oleh Roh Allah sendiri. Nah, Roh Kudus bercakap kepada kita, Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui setiap firman yang kita baca, saudara. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Haleluya. Nah, dalam Yohanes 16 ayat 13 juga berkata, "Tetapi apabila Dia, yaitu Roh kebenaran datang, Dia akan membimbingmu ke arah kebenaran. Roh itu tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendak-Nya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengarnya dan memberitahumu apa yang akan terjadi." Haleluya, saudara. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dia akan membimbing kita kepada kebenaran. Haleluya. Nah, yang ketiga adalah mendengar suara Roh Kudus melalui hati nurani. Hati nurani ialah hati yang telah mendapat cahaya Tuhan atau perasaan hati yang dalam dan murni. Nah, dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16, "Oleh itu aku sentiasa berusaha supaya hati nuraniku bersih daripada kesalahan kepada Allah dan kepada manusia." Nah, saudara, untuk mendengar suara Roh Kudus, hati nurani kita harus bersih. Kita mesti menyelidiki hati kita, menjaga hati kita dengan baik, karena disitulah Roh Kudus menyampaikan perkataan dan kehendak Allah Bapa kepada kita. Bayangkan, saudara, kalau hati nurani kita tidak bersih, hati nurani kita tidak baik, bagaimana kita boleh mendengar suara Roh Kudus? Maka dengan itu, saudara, hari ini mari kita bersihkan hati nurani kita, supaya hati nurani kita dibersihkan dan kita akan mudah dan peka mendengar suara Roh Kudus. Haleluya. Yang keempat, mendengar suara Roh Kudus melalui masa diam ataupun quiet time. Nah, di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah aku Allah. Be still and know that I am God." Nah, waktu kita mengambil masa untuk berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, saudara,
inilah cara yang sangat luar biasa di mana Tuhan, Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Kita boleh mendengar suara Tuhan. Dengan itu saudara dan saudara yang saya kasih, mari kita ambil serius masa teduh kita. Mari kita ambil masa, peruntukan masa, sesibuk bagaimanapun kita saudara. Mari kita ambil masa senyap bersama dengan Tuhan. Baik Anda di office kah, di rumah kah, di waktu Anda memandu kendaraan, Anda boleh mengambil masa quiet time, mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Ingat saudara, God speak in still small voice. Nah, sebagai kesimpulan, mengapa mendengar suara Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena hati nurani kita perlu mendapat bimbingan Roh Kudus. Sebaliknya saudara, sangat bahaya apabila hati nurani kita selalu mendengar suara-suara lain. Haleluya. Yang kedua saudara, suara Roh Kudus memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan untuk hidup kita hari ini. Suara Roh Kudus akan membentuk dasar ataupun asas kehidupan doa dan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, mendengar suara Roh Kudus akan memberi kehidupan, memberikan kepuasan kepada kita, bahkan memberikan kita harapan. Haleluya. Mari kita belajar hari ini saudara, mendengar suara Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk renungan singkat mengingatkan kami betapa pentingnya mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kami. Roh Kuduslah yang membimbing kami, yang memimpin kami kepada kebenaran, kepada rencangan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami meluangkan waktu, meluangkan masa untuk mendengar suara Roh Kudus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi satu pedoman, pelajaran bagi kami, untuk kami memberikan waktu kami untuk mendengar suara Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya saudara, saya harap perkongsian firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk kita terus mengejar hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Stay safe and stay healthy and God bless you.